Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dari program studi S1 Sosiologi. Di video yang pertama, saya sudah sedikit menjelaskan tentang teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk mengaplikasikan teori tersebut untuk menganalisis sebuah kasus, yaitu kekerasan di dalam dunia pendidikan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Dalam dunia pendidikan, yaitu di Indonesia, masih seringkali terjadi tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan tersebut dapat berbentuk kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Nah, saya akan mengambil 3 kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya di 3 tahun terakhir, yaitu yang pertama, guru SMK menampar 9 muridnya di daerah Purwokerto pada tanggal 21 April 2018. Nah, kasus yang kedua yaitu 2 siswa SD di Surabaya, yaitu tepatnya di SDN Sidomulyo 1 Surabaya, trauma dan enggan untuk masuk sekolah karena mereka pernah dicubit oleh gurunya. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 2019. Dan kasus yang terakhir yaitu guru SMPN 10 Yogyakarta mengaku emosi dan spontan menendang siswanya. Kasus ini terjadi pada 20 Maret 2019. Nah, fenomena-fenomena tersebut sungguh sangat memprihatinkan karena tindakan kekerasan dapat terjadi di dalam wilayah pendidikan, yaitu sekolah, yang mana sekolah adalah tempat untuk siswa seharusnya mendapatkan ilmu maupun pendidikan. Sekolah merupakan lembaga formal yang mana orang tua dari siswa sudah mempercayakan penuh atas anaknya agar mendapatkan ilmu dan dibimbing oleh gurunya. Terdapat beberapa asumsi yang dapat diajukan untuk menjelaskan tentang kekerasan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu kekerasan dalam dunia pendidikan dapat terjadi sebagai akibat dari adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama pada hukuman fisik. Nah, di sini artinya ada pihak yang melanggar aturan dan juga ada pihak yang memberikan punishment atau hukuman, terutama pada hukuman fisik. Nah, apabila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka dapat menimbulkan tindakan kekerasan. Aksi kekerasan juga dapat terjadi secara susulan apabila pihak antara pelaku dan korban masih melakukan aksi balas dendam. Nah, terus asumsi yang kedua yaitu kekerasan dalam pendidikan dapat terjadi diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum hanya mengandalkan kemampuan kognitif dan mengabaikan kemampuan efektif, menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan dalam pendidikan bisa juga dikarenakan oleh lingkungan masyarakat. Di sini lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi keadaan seseorang, dan tayangan media sosial juga sangat mempengaruhi. Media massa membawa pengaruh besar terhadap kehidupan setiap individu. Asumsi yang keempat yaitu kekerasan juga bisa diartikan sebagai refleksi dan perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat sehingga memungkinkan timbulnya instant solution dan jalan pintas. Dan yang terakhir yaitu kekerasan mungkin juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi dari si pelaku. Nah, kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, baik itu yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, murid terhadap guru, maupun sesama murid, itu tidak terlepas dari pengaruh relasi subjek-objek.
yang terbangun dalam ilmu pengetahuan. Pola relasi yang demikian berakar pada objektivitas ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan menekankan pada kecakapan intelektual. Dengan ciri penekanan tersebut, pembelajaran materi menuntut agar guru dan murid bersifat objektif terhadap isi materi pelajaran. Nah, proses pembelajaran materi pelajaran merupakan sebuah proses transfer nilai, transfer ilmu pengetahuan juga yang disampaikan dari guru kepada muridnya. Kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan, terutama kasus kekerasan seperti kasus pemukulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, murid terhadap guru maupun sesama murid, merupakan dampak dari relasi subjek-objek antara guru dengan murid maupun murid dengan murid. Relasi objek-subjek tersebut terbangun secara diam-diam melalui ilmu pengetahuan. Nah, secara objektif, murid merupakan anak yang seharusnya menerima nilai-nilai moral yang ditanamkan melalui ilmu pengetahuan atau materi-materi pelajaran yang didapatkan setiap harinya. Namun, dengan cara menanamkan nilai-nilai moral melalui pembelajaran, justru menempatkan murid sebagai objek penanaman nilai-nilai moral. Nah, internalisasi nilai-nilai moral oleh siswa tidak berlangsung secara baik karena murid tetap berada pada posisi sebagai objek. Meskipun demikian, bukan berarti menempatkan murid sebagai objek yang harus menerima nilai-nilai moral, menginternalisasikannya supaya terbentuk karakter untuk beradab. Murid bukan objek pendidikan, murid bukan objek untuk transfer ilmu pengetahuan oleh guru, murid juga bukan objek penanaman nilai-nilai moral, murid bukan objek pembentukan karakter beradab. Sebaliknya, murid adalah sebagai subjek pendidikan, sebagaimana guru adalah juga subjek dalam pendidikan. Demikian murid pula adalah subjek pendidikan. Guru dan murid sama-sama menyandang eksistensi sebagai subjek dalam proses pendidikan. Jadi tidak ada objek maupun subjek dalam dunia pendidikan. Semuanya setara sebagai subjek pendidikan. Kepemilikan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru tidak berarti menjadikan hanya seorang guru adalah sebagai subjek pendidikan. Meskipun murid belum banyak menguasai dan memiliki banyak ilmu pengetahuan, namun murid adalah sebagai subjek. Dalam proses pendidikan, guru dan murid berada dalam posisi yang setara, yaitu sebagai subjek pendidikan. Para pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, murid, karyawan sekolah dalam pendidikan menyatakan bahwa mereka semua adalah subjek pendidikan. Dengan demikian, setiap tutur kata dan tindakannya merupakan ungkapan keberadaannya sebagai pendidik. Mereka semua terlibat sebagai pendidik dalam hubungan yang demikian, seperti itu. Bagi mereka, tujuan proses pembelajaran dan proses pendidikan adalah perubahan dan pertumbuhan dalam diri murid. Para murid berubah dan tumbuh sebagai manusia yang utuh, meliputi semua aspek dalam dirinya, yaitu tubuh, kognitif, emosi, suasana, batin, dan tindakannya. Pendidikan yang demikian terwujud dalam memperlakukan murid sebagai subjek. Jadi cita-cita yang demikian tadi dapat berhasil dengan menganggap atau memposisikan murid sebagai subjek pendidikan, bukan objek. Nah, ketika di dalam kelas saat mengajar mata pelajaran apapun, guru memperlakukan murid sebagai manusia muda yang sedang berproses untuk mematangkan segala aspek dalam dirinya. Setiap murid sudah pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya terdapat murid yang cekap tanggap
dengan apa yang disampaikan oleh guru, namun ada juga murid yang lambat dalam menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, dengan demikian, murid sebagai manusia muda yang sedang mematangkan dirinya untuk masa depannya, murid pun akan disapa dan diperlakukan oleh semua pendidik sebagai subjek pendidikan. Murid dimanusiawikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Itulah hakikat dan relasi subjek-subjek antara pendidikan dan murid dalam proses pembelajaran dalam pendidikan. Relasi subjek-objek dapat dipraktekkan dalam setiap harinya saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Meskipun pengetahuan menekankan objektivitas, tetapi objektivitas dan sikap ilmiah tidak menyebabkan guru dan murid dalam relasi subjek-objek, karena relasi subjek terbangun secara baik. Relasi subjek-subjek bertemu pada kodrat yang sama dari guru dan murid, yaitu sebagai manusia. Jadi di sini meskipun guru memiliki kuasa, yang mana kuasa menurut Foucault di sini adalah bukan kekuasaan seperti jabatan, bukan, melainkan sebuah relasi. Bukan berarti guru menempatkan murid adalah sebagai objek untuk menerima tindakan kekerasan.